Hmm, PPKM. Penyanyi pasti kangen manggung. Cuma kalau dipikir-pikir, gimana dengan pengusaha ya? Nampaknya saya pengen tahu nih dampak positif dan negatifnya bagi para pengusaha. Langsung aja yuk kita undang Mama dan Papa Pikachu. Hai Mama, Papa silakan duduk. Iya. Bagaimana ini kabarnya Papa Mama? Baik. Iya. Di sini saya mengundang Anda sebagai pengusaha. Nah, biar Roro tahu gitu ya, dampak positif dan negatif dari PPKM nih ya. Dari PPKM mungkin Bapak bisa menceritakan dampaknya apa sih buat pengusaha? Kalau dampaknya bagi saya pengusaha itu sangat berdampak sekali dari segi penghasilan. Kenapa saya ngomong berdampak sekali dari segi penghasilan? Karena usaha saya itu merupakan usaha ayam kampung jenis Arab, yang notabene di situ menghasilkan ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, kalau ayam pedagingnya itu biasanya kita memasok untuk pedaging ke restoran-restoran. Sedangkan dengan adanya pandemi dari awal sampai sekarang zamannya PPKM, itu warung-warung dibatasi, banyak yang tutup, banyak yang ini. Otomatis untuk memasokkan daging yang kita hasilkan dari pengusaha, kita tidak bisa masuk. Akhirnya daging itu mandek dan peternak juga mandek. Intinya daging tidak bisa keluar, terus tetap di kandang. Sebelum dipotong itu kan butuh makan dia. Dari makannya itu akhirnya kita ada pembengkakan biaya. Kalau sudah ada pembengkakan biaya, otomatis keuntungan kita mestinya itu ada penambahan, otomatis bisa berkurang. Nah, berkurangnya seberapa? Kalau ayam itu semakin lama menetap di kandang, ya semakin lama juga kita berkurang keuntungan kita. Biasanya dari 100% kita turun, kalau per bulan, per minggu, lama-lama kadang-kadang keuntungan bisa habis. Iya. Gak ada keuntungannya berarti. Gak ada keuntungannya. Bukan usaha dong, ini merugi ya. Nah, merugi. Ya apalagi. Baik, berarti dari segi penghasilan itu sangat menurun. Sangat ya. menurun. Bahkan rugi bisa dikatakan. Ya, tapi gimana lagi, wong posisinya memang saat ini seperti ini. Iya, gitu benar Bapak. Yang penting sehat mungkin dulu ya. Alhamdulillah, yang penting itu. Sekarang yang kita pikirkan itu sehat dan selalu eksis untuk menjaga kesehatan aja sudah. Iya, benar. Karena kalau sehat kita bisa tetap untuk bekerja. Nanti bisa memulai lagi. Memulai lagi. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa selesai gitu. Oke Bapak, Mamah ya, Papa, pastinya income juga menurun ya. Yang pasti kesehatan jangan menurun. Kalau ke Mamah nih, saya pengen tanya nih, gimana sih perasaan Mama ketika tadi Bapak sudah menceritakan penghasilannya sangat drastis menurun. Nah, gimana perasaan Mama gitu? Sedih nggak sih gitu? Kalau saya ditanya perasaan ya sedih banget ya. Karena biasanya kita ada penghasilan, itu nggak ada penghasilan. Terus tapi saya bersyukur karena dikasih nikmat sehat itu sudah alhamdulillah. Kalau pengusaha kayak saya naik penghasilan itu sudah biasa kayaknya. Tapi kalau untuk sekarang ini memang parah sekali ya, parah sekali. Betul. Tapi sedihnya itu gini. Di zaman sekarang ini Mbak Roro kan tahu sendiri. Banyak orang yang tiba-tiba meninggal. Banyak orang sakit, termasuk teman-teman kita, termasuk saudara-saudara kita ya. Dan saya tuh yang paling sedih
Kak. Kenapa Mama? Kenapa nangis Mama? Sekitar 1 bulan yang lalu, saya ditelepon sama sahabat saya. Iya. Kalau sahabat saya itu meninggal. Meninggalnya karena? Ya, saya nggak dengar kalau sahabat itu meninggal. Tiba-tiba ditelepon sakit. Saya itu sampai tanya berkali-kali sama yang nelpon saya. Siapa yang meninggal ini? Siapa yang meninggal ini? Saya itu nggak percaya kalau teman saya itu meninggal. Sahabatnya. Dia itu di posisi sehat, tidak pernah mendengar sakit ya. Terus saya coba telepon Pak, silakan. Karena toko saya itu kan jauh dari rumah. Yeah. Papa itu nggak saya beritahu kalau temannya itu meninggal. Cuman saya suruh, Pak, silahkan ke toko. Karena saya itu udah nggak kuat. Terus Papa datang. Kenapa? Saya dengan posisi yang gemeter, dengan kayak nggak bisa jalan. Saya coba ungkapin ke Papa, Pak, teman kita meninggal. Papa juga kayak yang gimana Pak ya, kayak nangis. Pastinya juga shock banget Shock ya. banget. Mungkin itu teman itu sahabat yang ngertiin Mama Papa gitu ya? Itu Teman kita yang memulai usaha bersama. dari nol, Pak. Jadi beliau juga sama-sama pengusaha Iya. begitu. Dan meninggalnya itu karena apa, Papa? Ya karena sakit. Sakitnya panas itu karena katanya paru-parunya itu ada pembengkakan putih. Oh, jadi sakit ya, bukan karena corona ya? Ya kalau kurang- diperkirakan Diperkirakan itu positif. itu positif corona. Kalau misalkan di swab pastinya positif gitu ya? Positif. Innalillah. Terus waktu itu saya tuh udah nggak bisa jalan. Biasanya saya tutup toko itu jam 4 atau jam 5 sore. Waktu itu saya minta langsung, ayo tutup toko, saya sudah nggak kuat. Saya udah nggak kuat. Terus saya tutup toko, pulang ke rumah. Dan saya pening, yang kaki itu nggak bisa jalan. Akhirnya sama Papa dipanggilin mantri ke rumah, suruh periksa. Darah saya itu sudah Langsung drop. 80, saya drop, shock banget. Dan saya bilang ke teman, kalau saya enggak bisa datang ke pemakamannya, karena saya enggak kuat. Iya. Iya. Tadi Papa ngomong apa? Akhirnya kita juga enggak datang karena mama saya ajak, ayo mah kita ngelayat. Enggak bisa, dia shock. Akhirnya keesokan harinya kita ngelayat ke sana gitu loh. Ternyata di sana ya betul itu memang positif sudah. Teman saya itu positif, cuman 2 hari dia tidak bisa napas, terus meninggal. Langsung meninggal. Baiklah. Saya tuh yang ingat betul ketika kita itu teman saya, ketika saya sangat berada di titik paling nol. Waktu itu kita makan cuma hanya dengan garam sama cabai, Pak ya. Iya. Nasi jagung itu teman kita itu sama seperjuangan. Setelah kita sukses, istilahnya kita bisa makan, terus dia meninggal tanpa pamit, tanpa apa ke kita. Itu dengan sangat usianya yang sangat muda juga. masih sangat muda. Oh gitu ya Papa? Iya. Berarti masih muda. Iya. Dia juga meninggalkan 3 anak. Oh kok mendadak sekali tiba-tiba. Terus dia itu posisinya waktu itu masih dari bekerja dia. Dari bekerja pulang langsung tidak bisa nafas. Iya. Berarti di sini pengusaha juga terkena dampaknya. Iya. Baik. Ya, alhamdulillah kita ini masih diberi kesehatan dibandingkan teman saya gitu loh. Iya. Teman saya itu yang sekarang sudah menghadap yang kuasa. Gitu. Betul. Jadi di sini selain penyanyi yang pasti kangen manggung, ini juga pengusaha mengalami drastis penurunan ya, Iya. penurunan drastis dari income-nya, keuntungannya juga nihil sama sekali ya. Iya. Baik, terima kasih Mama, terima kasih Papa. Sudah Sama-sama. di acara PPKM
pasti penyanyi, pasti kangen manggung. Dan kami doakan semoga papa dan mama sehat selalu. Amin, ya. amin, amin. Kemudian pandemi ini berakhir, PPKM darurat ini juga ditiadakan. Baik, Papa, Mama Pikachu, terima kasih atas kehadirannya di acara PPKM. Penyanyi pasti kangen manggung. Dan semoga Papa dan Mama Pikachu sehat selalu. Dan Amin. pastinya usahanya mulai berjalan kembali. Amin. Ya, semoga Amin. PPKM ini lekas berakhir. Amin, amin. Baik, dan ini buat Mama dan Papa, kita punya produk nih ya. Produk dari KA berupa hand body malam, HB malam dan juga HB siang. Ini buat Papa dan Mama. Iya, karena apa? Kebanyakan tuh cewek sekarang cuma mukanya aja yang putih tapi tangannya hitam. Jadi biar nggak belang, bisa langsung order di Novi KA ya. Di mana nomornya? Ini ada di bawah ini. Terima kasih Papa dan Mama Pikachu. Sama-sama. Ternyata bukan hanya penyanyi saja, namun entrepreneur atau pengusaha juga mendapati dampak negatif dari PPKM darurat ini. Next video akan kami hadirkan artis-artis atau para tamu-tamu spesial. Jangan kemana-mana ya.